Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogita Octavian, NIM 2021 D1 D1 Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardian Pranapitra dengan NIM 2020 D1 B036. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Baik Setiawan, NIM 2021 D1 D184 dari kelompok F5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Falah dengan NIM 2020 D1 B056. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok F5 dengan judul Waktu Getar Alami Gedung. Dan gempa rencana. Baik, untuk mempersingkat waktu, berikut video penjelasan dari kami. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja saya akan menjelaskan mengenai waktu getar alami struktur dan gempa rencana. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai definisi gempa, gempa bumi adalah fenomena guncangan yang terjadi pada permukaan bumi. Adapun beberapa jenis gempa bumi berdasarkan penyebabnya antara lain adalah gempa bumi tektonik dan gempa bumi vulkanik. Gempa bumi memiliki intensitas yang beragam, mulai dari yang sangat lemah sehingga tidak dapat dirasakan, sampai gempa yang cukup keras atau kuat yang dapat melontarkan benda atau manusia ke udara, merusak infrastruktur, menghancurkan suatu kota atau daerah, dan sebagainya. Gempa bumi juga bisa diukur menggunakan alat seismometer dan momen magnitudo dalam skala yang paling umum yang digunakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang yaitu apa itu waktu getar alami. Periode getar T adalah waktu yang diperlukan untuk menempuh satu putaran lengkap dari suatu getaran ketika terganggu dari posisi keseimbangan statis dan kembali ke posisi aslinya. Periode getar juga sering disebut secara lengkap dengan periode getar alami struktur natural fundamental period, di mana istilah alami tersebut digunakan untuk menggambarkan setiap getaran untuk menekankan fakta bahwa hal tersebut merupakan properti alami dari struktur yang bergantung pada massa dan kekakuan yang bergetar secara bebas tanpa adanya gaya luar. Hal ini merupakan komposisi penting dalam perencanaan bangunan tahan gempa, di mana periode getar alami adalah salah satu komponen perhitungan besaran gaya atau beban gempa. Pemakaian struktur gedung yang terlalu fleksibel segoyangnya harus dicegah. Hal itu dilakukan dengan membatasi nilai waktu getar fundamentalnya. Ada 4 alasan untuk membatasi waktu getar fundamental suatu struktur gedung, yaitu pertama, untuk mencegah pengaruh P delta yang berlebihan. Kedua, untuk mencegah simpangan antara tingkat yang berlebihan pada taraf pembebanan gempa yang menyebabkan pelelahan pertama. Yang ketiga, untuk mencegah simpangan antar tingkat yang berlebihan pada taraf pembebanan gempa maksimum. Yang terakhir, untuk mencegah kekuatan kapasitas struktur terpasang yang terlalu rendah. Selanjutnya, pendekatan periode getar struktur. Pendekatan periode fundamental ditentukan dengan persamaan TA sama dengan CT HXN, yang dimana HN adalah ketinggian dalam FT di atas alas ketinggian tertinggi struktur, dan koefisien CT dan X ditentukan dari tabel pendekatan periode getar struktur. Baiklah, saya Fadil Falah dan saya akan menjadi pemateri ketiga. Di sini saya akan menjelaskan tentang tabel koefisien batas atas periode getar. Dapat dilihat dari tabel bagian kiri, yaitu parameter percepatan respon pada periode 1 tik jika nilai ST1
lebih dari 0,4, maka koefisien CU memiliki nilai 1,4. Jika nilai SD1 0,2, maka koefisien CU bernilai 1,5 dan seterusnya. Selanjutnya, dalam perhitungan kita sudah mendapatkan nilai TC dan TA, maka kita akan menggunakan analisis TC, di mana jika TC lebih besar dari nilai TA dikali CU, maka dapat digunakan perhitungan T sama dengan TA dikali CU. Kemudian jika TA lebih kecil dari TC dan TC kurang dari TA dikali CU, maka digunakan nilai T sama dengan TC. Lanjut, jika TC kurang dari TA, saya akan menjelaskan tentang grafik ELV atau Equivalent Lateral Force, di mana pada garis vertikal menunjukkan parameter percepatan respon. SD1 menunjukkan parameter percepatan respon pada periode 1 detik. Kemudian SDS menunjukkan parameter percepatan respon pada periode singkat atau kurang dari 1 detik. Kemudian pada garis horizontal menunjukkan periode, di mana pada grafik ini menunjukkan bahwa periode getar T yang semakin ke kanan menunjukkan bahwa setiap periode atau TS, T1, dan TL berbeda tiap detiknya. Pada periode TL menunjukkan beban gempa di area berwarna hijau, sedangkan di area TS menunjukkan beban gempa berwarna biru yang memiliki CS yang lebih besar dari garis berwarna hijau, yang disimpulkan bahwa garis biru menghasilkan gaya gempa yang lebih besar dari garis yang berwarna hijau. Baik, saya Ardian Pranaputra dengan NIM 2020 D1B036. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal sistem rangka pemikul momen beton bertulang dengan tinggi struktur total HN sama dengan 20, SE sama dengan 1,5 dan E1 sama dengan 0,69. Sedangkan tanah sedang didapat SDS sama dengan 1,09 dan SD1 sama dengan 0,6 dengan respons spektrum rencana periode 2500 tahun. Faktor modifikasi respon gempa R sama dengan 8 dan faktor keutamaan bangunan I sama dengan 1,0. Dari hasil analisis komputer dengan menggunakan metode dinamik atau engine value analisis didapatkan periode getar struktur TC sama dengan 1,0 detik. Penyelesaian periode struktur hitung dengan TA sama dengan 0,0466 dikalikan HN pangkat 0,9 sama dengan 0,0466 dikalikan 20 pangkat 0,9 dengan hasil 0,6907. TC sama dengan 1,05 detik lebih dari TA sama dengan 0,690 detik. Maka TA boleh menggunakan koefisien pengalian CU. Maka sesuai dengan ASCE 7-10 pasal 12.8.2 di mana T sama dengan TA dikalikan CU lebih dari TC, kurang lebih TC. SD1 sama dengan 0,69 maka CU sama dengan 1,4. TA dikalikan CU sama dengan 0,6907 dikalikan 1,4, maka yang didapatkan adalah 0,967 detik. Karena TC sama dengan 1,05 detik lebih dari TA maka TA dikalikan CU sama dengan 0,967. Maka periode getar struktur yang digunakan T sama dengan 0,967 detik. Mungkin itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kembali ke moderator. Mungkin itu saja yang kelompok kami dapat sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.